Tapi sekarang nilai seninya itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah komodifikasi kemiskinan sebenarnya. Jadi atribut perak itu cuma topeng estetika supaya kita merasa iba. Jadi ini bukan soal kreativitas lagi ya, ini soal keuntungan instan yang meminjam wajah seni. Jadi logikanya sederhana ya, setiap rupiah yang kita berikan itu semacam insentif yang memperlama mereka di jalan, yang terus memberi mereka semangat atau energi untuk melakukan praktik tersebut. Beberapa hari ini jagat maya kita dihebohkan oleh satu peristiwa di Ruteng, yakni kehadiran manusia silver. Sosok berselubung cat perak yang kemudian memantik diskusi hangat dari berbagai warganet, ada yang pro, ada yang kontra dengan kehadirannya. Tetapi bagi saya ini memang sesuatu hal yang wajar, maksudnya wajar mendapatkan reaksi yang demikian, karena ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Dan reaksi ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang culture shock atau mengalami kejut budaya di tanah kita sendiri, yang terjadi karena kita sedang melihat satu fenomena yang tidak memiliki akar di dalam tradisi kita. Kehadiran manusia silver di ruang publik memang sudah lumrah di kota-kota besar. Dan topik ini selalu menjadi bahan yang tidak pernah habis atau selesai dibahas. Dan mengenai ruang publik dan konteks hubungannya dengan manusia silver ini, Jürgen Habermas pernah berbicara bahwa idealnya ruang publik termasuk jalanan kota itu menjadi tempat bagi kita untuk berinteraksi secara sehat sebagai warga. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dengan kehadiran manusia silver ini, termasuk juga para pengemis dan pengamen, mereka melakukan kolonisasi terhadap ruang publik, terutama bila kita perhatikan di kota-kota besar. Kehadiran mereka memaksakan sebuah, dalam tanda kutip, komunikasi yang eksploitatif. Saat lampu merah menyala, kita dipaksa masuk ke dalam dilema moral, antara memberi karena kasihan atau abai tetapi akan merasa bersalah. Dalam konteks ini, Jürgen Habermas berpikir bahwa ruang publik kita tidak lagi merdeka. Ia diokupasi oleh narasi ketidakberdayaan yang menekan psikis kita semua. Meskipun mungkin yang ada di Ruteng itu barangkali tidak mangkal di lampu merah dan baru satu orang, tetapi polanya tetap patut diwaspadai. Karena ini sudah menjadi rahasia umum, arahnya nanti bakal ke sana juga. Dan tentang gejala itu, sosiolog Peter L. Berger, dia pernah mengingatkan kita tentang bagaimana realitas sosial itu dibentuk lewat kebiasaan. Kalau misalnya sekarang kita mulai memaklumi mereka, seperti banyak komentar pro di media sosial, kita akan terjebak dalam self-fulfilling prophecy, yaitu kondisi di mana saat masyarakat mulai percaya bahwa mengemis itu adalah cara yang wajar untuk cari uang. Ini akan dilihat sebagai sesuatu yang normal pada akhirnya, bukan sesuatu yang aneh atau yang tidak lazim lagi. Semua akan merasa menganggap bahwa itu kan hal yang wajar. Artinya orang akan mulai menormalisasi praktek semacam itu. Dan itu akan menjadi suatu hal yang permanen pada akhirnya. Jadi yang saya maksudkan adalah dengan menolak fenomena ini sekarang, kita sedang berusaha untuk memutus mata rantai ramalan buruk tersebut sebelum dia benar-benar menjadi kenyataan permanen di Manggarai. Kita harus stop ini sebelum berkembang ya, jadi eksploitasi anak dan bayi. Karena polanya biasanya demikian. Awalnya orang dewasa dulu, begitu dilihat menjanjikan secara ekonomi, anak-anak atau bayi pun itu akan turut disertakan untuk mendulang rezeki lewat cara tersebut. Karena anak-anak dan kehadiran bayi itu dipandang sebagai objek yang lebih menjanjikan untuk memantik belas kasihan orang, memancing rasa iba melalui keluguan dan juga ekspresi kesedihan yang mereka tampilkan. Dan ini tentu sangat
tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai orang Manggarai. Orang Manggarai mengajarkan prinsip dempul wuku telatuni, yang secara harafiah berarti bekerja sampai kuku tumpul dan punggung penuh luka. Artinya jelas bahwa bagi kita orang Manggarai, penghidupan yang layak itu harus diraih lewat kerja keras, yang memerlukan keringat, usaha, dan daya berpikir. Jadi menjual kesedihan dan mentalitas instan semacamnya, apalagi melakukannya di ruang publik seperti jalanan kota, tanpa memberikan kontribusi jasa yang nyata atau keringat, itu tentu sangat tidak sesuai bagi identitas ketangguhan kita orang Manggarai, seperti yang ditampakkan dalam goet tadi. Orang kita bukan tipe peminta-minta, dan kita adalah orang-orang yang dilatih untuk bekerja keras. Dan kehadiran manusia silver itu merupakan satu bentuk keresahan yang sudah sepantasnya menjadi keresahan kita bersama gitu loh. Nanti ini akan mengancam nilai-nilai kolektif kita yang kita anggap bagus untuk kita pertahankan dan kita wariskan. Dan saya senang sebenarnya karena keresahan ini bukan cuma milik saya gitu ya. Mayoritas warga di media sosial ya, terutama warga Ruteng dan sekitarnya punya suara yang sama ya. Kita menolak praktek ini. Dominasi argumen kontra di ruang publik, terutama di media sosial juga menunjukkan bahwa imunitas budaya kita masih bekerja dengan sangat baik. Kita sadar bahwa ada nilai kolektif yang sedang terancam terhadap nilai yang sangat kita bangga-banggakan tentang kerja keras dan sebagainya. Nah, respon masyarakat ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga kota kita ini agar tidak kehilangan jati diri dan terkontaminasi oleh nilai-nilai baru yang tidak baik ya, yang notabene itu dibawa dari luar. Jangan sampai nilai-nilai luhur kita terkontaminasi. Lalu ada yang bilang bahwa ini kan ekspresi seni. Ya lihat saja sejarahnya kan, fenomena ini pada mulanya kan merupakan seni pantomim di kota besar. Tapi sekarang nilai seninya itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah komodifikasi kemiskinan sebenarnya. Jadi atribut perak itu cuma topeng estetika supaya kita merasa iba. Jadi ini bukan soal kreativitas lagi ya, ini soal keuntungan instan yang meminjam wajah seni. Jadi kita tidak boleh membiarkan kemiskinan itu dijadikan industri di jalanan kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di beberapa kota besar ditemukan fakta bahwa begitu fenomena ini berkembang pesat, ada orang-orang yang kemudian membentuk semacam komunitas yang kemudian mengorganisir orang-orang ini. Jadi ada semacam struktur tak tertulis di antara mereka. Jadi di mana aja wilayah operasionalnya, siapa penanggung jawabnya. Jadi mirip seperti mucikari ya, dalam industri seks komersil, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mencegah supaya tidak terjadi ke sana. Jadi dan itu harus dilakukan sekarang. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ya tentu saja kita butuh restorasi martabat kolektif. Nah, pertama, berhenti memberi uang di lampu merah atau kepada aktivitas meminta-minta seperti itu. Ya, logikanya sederhana ya. Setiap rupiah yang kita berikan itu semacam insentif yang memperlama mereka di jalan, yang terus memberi mereka semangat atau energi untuk melakukan praktik tersebut. Kita harus ingat bahwa tanpa pasar, praktek ini pasti akan lenyap dengan sendirinya kok gitu. Yang kedua, kita butuh intervensi struktural dari pemerintah. Jangan tunggu sampai masalah ini kemudian mengakar. Penertiban harus dilakukan, kemudian melindungi fungsi jalan juga ya, dan atau ruang publik. Tentu dibarengi dengan solusi pelatihan kerja yang nyata, kalau memungkinkan. Dan semua tindakan itu harus dilakukan dengan terukur dan humanis. Jangan sampai dengan dalih penertiban kita kemudian melakukan tindakan kekerasan. Itu tidak boleh. Dan yang terakhir, kita sebagai orang Manggarai harus hidupkan rasa malu atau rita. Jangan biarkan anak cucu kita melihat mengemis ini sebagai strategi hidup yang sah. Gitu. Jangan sampai mereka melihat ini adalah alternatif lain untuk mencari pekerjaan. Gitu. Jadi poin saya adalah jelas. Ya. Menolak manusia silver bukan berarti kita menolak orang miskin. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk empati yang intelektual. Ya. Kita ingin saudara-saudara kita ini hidup terhormat. Ya. Berdiri tegak sebagai subjek, bukan membeku sebagai patung meminta-minta. Gitu. Jadi mari kita sadar sebelum terlambat. Ya.
menjaga martabat kita orang Manggarai, menjaga martabat ruang publik kita, seperti jalanan di Kota Ruteng, di Labuan Bajo, dan kota-kota lainnya, itu adalah bagian dari menjaga martabat manusia Manggarai seutuhnya. Saya Selvian, demikian narasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan membuka cara berpikir kita bagaimana melihat fenomena ini dari sisi yang lain yang barangkali masih luput dari perhatian orang banyak. Gitu. Oke, sekian dulu.